Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, para pejuang CPNS tahun 2021. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang soal TKP CPNS tahun 2021. Semoga video saya ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya serta komen di bawah ya. Semoga video saya bermanfaat. Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman dari pertanyaan nomor 1. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas, sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan bagaimana ya? A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. C itu poinnya paling tinggi. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, di sini yang mendapatkan skor 5 itu yang C teman-teman. Kemudian yang skornya 4 itu yang E. Skor 3 itu yang B. Skor 2 itu yang D, dan yang mendapat skor 1 itu adalah yang A ya. Nah, ini tuh teman-teman tentang topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ya. Menunjukkan sikap bertanggung jawab kita ya terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Jadi yang paling benar itu yang C ya, melihat dari kondisi yang ada dulu ya, dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, selanjutnya Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan bagaimana ya? Yang A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. Yang B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. Yang C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkan dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, jawaban yang mendapat skor paling tinggi itu yang C teman-teman ya. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Nah, di soal ini itu topiknya kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jadi kita harus selalu bersikap terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim ya, untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik. Bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada soal
Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan bagaimana? A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Nah, jawaban yang benar yang mana ya? Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E, teman-teman. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi saya untuk mencapainya. Nah, di sini E sama A. Nah, yang E itu poinnya 5, yang A itu 4, teman-teman. Selanjutnya ini tentang topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, ya, menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi fasilitator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan dan membimbing mereka, terutama jika karyawan belum berpengalaman. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya itu adalah bagaimana? A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja, tapi juga ikut organisasi. E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Nah, jawaban yang paling tinggi itu skornya itu yang C, teman-teman ya. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Nah, di sini tuh tentang topik semangat berprestasi ya, selalu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan diri dan bekerja keras yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill, begitu ya. Nah, selanjutnya ke soal berikutnya, yaitu di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? Bagaimana ya? Kalau yang A, lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B, lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C, melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D, tekun teliti dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. E, lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel.
Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Nah, di sini tuh tentang topiknya kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Dapat bekerja dengan cepat, disiplin, sesuai prosedur, dengan fokus dan cepat dan benar. Menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya teman-teman. Sudah paham ya? Iya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada soal yaitu Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Memberi buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman ya. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Di sini itu topiknya kemampuan belajar berkelanjutan, gemar membaca dan terus menambah ilmu, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Nah, di situ ya. Sekarang, nah, karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang cukup lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda bagaimana? Kalau yang A, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B, berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C, bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D, menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E, berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat, yang skornya paling tinggi itu adalah yang B ya teman-teman. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Ini itu tentang topik integritas diri ya, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan yang harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya, mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda terkait hal tersebut. Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan Anda itu. Nah, selanjutnya ya teman-teman, yaitu di sini ada soal. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan itu bagaimana? A, meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. C, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. D, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. E, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang B ya. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut
dan menjadikan bagian dari solusi. Itu poinnya paling tinggi ya. Yang B itu, yang skor 4 itu yang D. Kemudian yang C itu skornya 3, yang A skornya 2, dan yang E skornya 1. Di sini topik orientasi terhadap pelayanan, memberikan pelayanan terbaik dan optimal dan cepat gitu ya kepada pelanggan, menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B ya, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Selanjutnya, hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda bagaimana? Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam harddisk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang C ya, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Di sini topiknya tentang teknologi informasi dan komunikasi, mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penekanan di soal ada pada dokumennya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Nah, selanjutnya ini soalnya, rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda bagaimana? A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. Kalau yang B, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. Yang C, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau yang E, mengajak rekan Anda untuk membicarakan dan menghiburnya rekan yang dimarahi atasan. Nah, jawaban yang benar itu yang C ya, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Di sini topik integritas diri ya, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur dan mengakui kesalahan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembahasan soal TKP CPNS 2021 sudah selesai. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman yang menonton video saya ini lulus ya menjadi CPNS. Nah, semoga di tahun 2021 nanti itu menjadi rezekinya teman-teman, menjadi ASN yang terbaik ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa teman-teman untuk selalu klik like, subscribe, aktifkan loncengnya. Semoga video saya ini bermanfaat ya teman-teman. Silakan kalau mau di share ke teman-teman yang lain boleh ya, silakan. Jika
video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, itu ya alhamdulillah gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.